Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizkia. Saya sebagai Karu, Kepala Ruangan di ruang ICU. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Di sini saya sebagai Katim di ruang ICU. Perkenalkan, nama saya Fitri Herawati sebagai perawat pelaksana. Perkenalkan, nama saya Hilma Tunisa, saya sebagai perawat pelaksana. Nama saya Kefitriani, saya sebagai perawat pelaksana. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bedillah sebagai perawat pelaksana. Perkenalkan, saya Fitriatul Masdia, saya sebagai perawat pelaksana. Pre-confer adalah komunikasi antara perawat primer dan perawat pelaksana mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan pada shift tersebut, dan biasanya dilakukan setelah operan shift selanjutnya. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melakukan tugas manajemen keperawatan ini. Sebelumnya kita memulai aktivitas di pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Jumi sebagai Katim untuk memandu dalam pre-conference di hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fitria selaku Kepala Ruangan. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Di pagi ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu di tanggal 17 Januari 2021 di ruangan ICU dengan jumlah pasien 19 orang, kepada perawat Hilma, perawat Fitra, perawat Fitriatul, perawat Ika, perawat Ibnu, dan perawat Izhar. Silakan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Selamat pagi, saya menangani pasien di ruang ICU bed 1 atas nama Tuan A. Sesuai pengkajian, terdiagnosa ulkus diabetikum dengan keluhan mual dan muntah sudah 3 kali sejak tadi malam. Kaki sebelah kiri ada ulkus pada bagian telapak kaki dan punggung kaki. Pada pagi ini, tindakan yang akan dilakukan pada jam 9.00 yaitu melakukan monitor TTV. Pada jam 9.30 melakukan perawatan luka. Selamat pagi semuanya, saya menangani pasien di ruang ICU atas nama Tuan B yang berada di bed 2 dengan diagnosa ADHF. Dengan hasil pengkajian, terdapat sesak napas berat dan sakit dada sebelah kiri. Pada pagi ini jam 9.00 saya akan melakukan tindakan memantau respirasi dan oksigen dan akan memberikan obat injeksi. Selamat pagi, saya menangani pasien di ruang ICU atas nama Nyonya C di bed 3 dengan diagnosa eklamsi. Keluhannya tekanan darah semakin tinggi, tangan dan kaki membengkak, lalu peningkatan kadar protein urinnya meningkat. Lalu pada pagi ini tepatnya pukul 9 akan melakukan tindakan monitor TTV, pemantauan intake dan output cairan, dan pengambilan spesimen darah. Selamat pagi, saya menangani pasien di ruang ICU atas nama Tuan D di bed 4 dengan diagnosa CKD. Hasil pengkajian terdapat mual muntah, perubahan frekuensi kemih. Pada pagi ini jam 10, saya akan memonitor TTP dan memonitor intake dan output cairan. Pagi, saya di sini menangani pasien di ruang ICU atas dengan nama Tuan E di bed 5. Kemudian diagnosanya itu dengan diagnosa HNF dengan keluhan di bagian punggung kiri kanan sampai kaki. Kemudian pada pagi hari ini jam 10 akan melakukan tindakan pemberian obat dan melakukan obat injeksi. Terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah menyampaikan berbagai keluhan pasien. Dilihat dari laporan teman-teman, pasien diperlukan penanganan tindakan medis. Jadi diharapkan dapat bekerja sama antara rekan-rekan semua. Setelah ini saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih kepada kedua tim dan teman-teman sekalian melakukan tindakan yang sudah kita rencanakan. Jadi sekali lagi diharapkan kerjasama dan teman-teman semuanya ya.
Post-conference adalah komunikasi antara perawat primer dan perawat pelaksana yang dilakukan sebelum operan dinas selanjutnya mengenai tindakan yang akan dilakukan sepanjang shift tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa kita akan melakukan post conference pada siang hari ini. Sebelum dioperkan ke shift selanjutnya, jadi saya akan menyerahkan kepada Nurse Jumiati untuk memandu kita dalam post conference. Jadi dipersilakan kepada Nurse Jumiati. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, bagaimana hasil tindakan yang telah dilakukan oleh kita semua, termasuk kendala selama rekan-rekan melakukan tindakannya untuk dapat dioperkan kepada shift berikutnya. Pasien Tuan A, bed 1, dengan ulkus diabetikum dengan kesadaran sopor. Klien telah dimonitor TTV dengan hasil tekanan darah 130/90 mm Hg, suhu 36,2 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, dan sudah dilakukan perawatan luka. Lanjutkan intervensi. Pasien Tuan B, bed 2, dengan diagnosa DHF, dengan kesadaran sopor, pasien telah terpasang nasal kanul, pemberian oksigen 3 liter per menit, terus kemudian sudah diberikan obat injeksi juga, dengan pantauan TTP-nya itu tekanan darah 140/90 mmHg dengan nadi 75 kali per menit, dan suhunya 36,4 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit, dan lanjutkan intervensi. Pasien Nyonya C di B3 dengan eklamsi dengan kesadaran somnolen. Pasien sudah terpasang kateter, lalu memonitor TTV dengan hasil tekanan darah 150/90 mmHg, suhunya 36, nadinya 100 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Sudah dilakukan tindakan pengambilan spesimen darah dan tinggal menunggu hasil lab. Pasien Tuan D, bed 4 dengan CKD dan kesadaran somnolen. Klien telah dimonitor dengan hasil TTP tekanan darah 140/90 mm Hg, nadi 90 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, sudah terpasang kateter urin. Pasien Tuan E, bed 5 dengan kesadaran somnolen. Pasien telah diberikan obat melalui injeksi. Kemudian lanjutkan intervensi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas tindakan yang telah diberikan. Setelah ini saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah semua tindakan kita dari pagi sampai sore ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Dan mungkin kita bisa mempertahankan kinerja kita dan alangkah baiknya kita meningkatkan mutu kinerja kita. Baiklah, untuk mengakhiri post conference ini kita berdoa. Berdoa dimulai. 3. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kegiatan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien dengan secara langsung, untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Selamat pagi Ibu, saya ingin melaporkan tentang pasien Tuan B. Pasien sudah dirawat selama 6 hari dan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Jadi saya bermaksud untuk mengadakan ronde keperawatan. Selamat pagi. Oh, dengan Tuan B dengan diagnosa DHF? Iya Bu, sudah 6 hari namun belum menunjukkan perubahan. Jadi apakah Ibu setuju bila dilakukan ronde keperawatan selanjutnya? Oke, baiklah, saya setuju. Jadi bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukannya? Bu, saya akan melakukan ronde keperawatan dan rencananya akan dilakukan besok. Silakan lakukan dan jangan lupa lakukan inform consent kepada keluarga untuk menandatangani inform consent. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Perawat Hilma, apakah kamu bisa meminta inform consent kepada keluarga Tuan B karena besok akan dilakukan ronde keperawatan? Baik Sus,
Selamat pagi Bu, bagaimana keadaannya Tuan B hari ini? Masih sama sih, belum ada perkembangan, terus napasnya juga masih sesak. Begitu ya Bu. Jadi begini Bu, saya kesini itu untuk meminta persetujuan Ibu bahwa keluarga itu akan diikut sertakan dalam partisipasi dalam ronde keperawatan yang akan dilaksanakan besok. Apa itu ronde keperawatan, Sus? Keperawatan itu Bu, suatu kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah seperti Tuan B sekarang. Terus keluarga itu dilibatkan untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu Bu. Apa yang terjadi setelah dilakukan kegiatan ronde keperawatan, Sus? Kapan setelah dilakukan ronde keperawatan ini tuh kita dapat solusi yang terbaik Bu. Jadi Tuan B itu teratasi dengan baik. Terus apakah Ibu dan keluarga setuju akan dilakukannya ronde keperawatan? Iya, saya setuju, yang penting dilakukan yang terbaik. Ibu kan tadi udah setuju ya bahwa akan dilakukan ronde keperawatan. Jadi ini ada surat perjanjian Bu, Ibu tanda tangani. Ini tanda bukti bahwa keluarga Tuan B itu setuju akan dilakukan ronde keperawatan Bu. Ini Bu. Terima kasih. Jadi ronde keperawatan akan dilaksanakannya besok di ruangan perawat Bu. Jadi besok keluarga pasien datang ke ruang perawat. Tapi sebelumnya nanti kami sebagai perawat akan mengunjungi keluarga pasien terlebih dahulu untuk mendiskusikan ronde keperawatan. Gimana Bu? Iya, Sus, baik. Kalau begitu saya permisi dulu, pamit ke tempat nurse station. Jadi kalau Ibu ada apa-apa tinggal ngomong ke tempat ya Bu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Baiklah, pada saat ini kita akan memulai ronde keperawatan yang lalu kita rencanakan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang belum teratasi. Baiklah, langsung saja dipersilahkan perawat unit selaku ketua tim agar dapat memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini pada perawat Yumi. Dipersilakan. Langsung saja, pasien ronde keperawatan kita hari ini adalah Tuan B dengan diagnosa medis HDAF. Klien sudah dirawat 6 hari tapi belum menunjukkan kemajuan. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan, klien mengalami gangguan penurunan curah jantung dan gangguan pola napas. Saya persilakan kepada Dr. A untuk menjelaskan rencana tindakan yang akan dilakukan pada Tuan B. Terima kasih. Rencana tindakan yang akan kami berikan untuk mengatasi masalah penurunan curah jantung, gangguan pola napas, yaitu dengan tindakan pemasangan elektrokardiogram dan saturasi oksigen. Pemantauan observasi elektro dan saturasi oksigen setiap 2 jam sekali. Tindakan membuat catatan untuk perbandingan hasil apakah Tuan B ada peningkatan atau tidak. Itu tadi rencana keperawatan yang akan dilakukan kepada Tuan B. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada perawat Fitriatul untuk menjelaskan tentang penyakit tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa penyakit ADHF yang sering kita sebut dengan gagal jantung disebabkan oleh darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah, kemudian jantung bekerja dengan ekstra. Tanda-tanda nyerinya itu pada dada sebelah kiri, kemudian sesak napas. Tanda-tanda seperti itu yang ditunjukkan oleh Tuan B. Oh begitu, iya Bu. Sekarang sudah jelas, ronde keperawatan kita akhiri dan kembali kepada tim ronde keperawatan. Diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbang terima adalah cara untuk menyampaikan dan menerima laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Siang teman-teman, baiklah pada saat ini kita akan operan dinas dari dinas pagi ke dinas sore. Namun sebelum itu mari kita buka dengan doa. Dan berdoa dimulai. Selesai. Jadi selanjutnya untuk lebih jelas tentang perinci dari setiap pasien, saya serahkan kepada ketua tim atau penanggung jawab
di shift pagi. Terima kasih kepada Nans Fitria Rizka. Jadi kita akan mulai timbang terima saat ini. Jadi untuk hari ini total pasien di ruang ICU berjumlah 17 pasien. Di setiap bed terdapat 1 pasien. Hari ini ada 2 pasien yang dipindahkan ke ruang rawat inap. Seperti yang dikatakan sebelumnya, di ruangan ICU saat ini ada 17 pasien. Bed 2 atas nama Tuan B dengan diagnosa ADHF. Pasien masuk dari tanggal 11 Januari 2021. Jadi hari ini hari perawatan yang ke-6. Pasien saat ini dengan keadaan sopor. Aktivitas lain-lain masih dilakukan oleh perawat. Intervensi yang dilakukan monitor TTP dan pemasangan elektrokardiogram. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah ada jadwal job untuk penjadwalan pemantauan elektrokardiogram? Elektrokardiogram telah dijadwalkan setiap pagi jam 8. Untuk pasien selanjutnya, bed 1. Pasien 2 atas nama Tuan A dengan diagnosa ulkus diabetikum. Pasien masuk tanggal 15 bulan 1 2021. Yang hari ini adalah hari keperawatan ketiga dengan kejadian sopor. Sudah dilakukan perawatan luka. Aktivitas lain-lain masih dilakukan oleh perawat. Pasien saat ini sedang beristirahat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada jadwal untuk perawatan luka? Yang direncanakan dilakukan perawatan luka di setiap pagi jam 9. Selanjutnya, bed 3, pasien atas nama Nyonya C dengan diagnosa eklamsi. Pasien masuk tanggal 16 bulan 1 2021. Yang hari ini adalah hari perawatan kedua dengan keadaan somnolen. Sudah dilakukan perawatan pemasangan kateter. Aktivitas lain-lain masih dilakukan oleh perawat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, hanya menunggu hasil lab serta pemantauan intake dan output cairan dan pemantauan tekanan darah. Selanjutnya bed 4, pasien atas nama Tuan D dengan diagnosa CKD. Pasien masuk tanggal 15 bulan 1 2021. Yang hari ini adalah hari perawatan ketiga dengan keadaan somnolen. Sudah dilakukan perawatan pemasangan kateter. Aktivitas lain-lain masih dilakukan oleh perawat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada jadwal pengajuan untuk HD? Ada jadwal HD, tapi kita masih menunggu konfirmasi dari ruang HD. Selanjutnya bed 5, pasien atas nama Tuan E dengan diagnosa HNP. Pasien masuk tanggal 15 bulan 1 2021. Yang hari ini adalah hari perawatan ketiga dengan kesadaran somnolen. Sudah dilakukan pemberian obat injeksi. Aktivitas lain-lain masih dilakukan oleh perawat. Apakah ada yang ingin dilanjutkan jadwal selanjutnya? Operan selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang shift 2. Ada untuk penjadwalan selanjutnya yaitu ronsen jam 3 ya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.